Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Pada video kali ini kami akan menceritakan sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut ke videonya, buat yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Nabi Muhammad SAW merupakan satu dari 25 nabi yang wajib sepatutnya diketahui oleh umat Islam. Akan tetapi, Nabi Muhammad memiliki perbedaan di antara 25 nabi sebelumnya. Beliau memiliki gelar rasul di mana gelar tersebut merupakan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah yang diberi amanah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya, bukan hanya untuknya sendiri seperti nabi. Nabi Muhammad juga menjadi nabi terakhir yang mengenalkan sebuah agama yang sekarang kita kenal sebagai agama Islam. Ajaran Nabi Muhammad yang utama adalah mengajak kaum kafir di Mekah untuk meninggalkan kepercayaan lama mereka, yakni menyembah berhala dan hanya mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dan syiar beliau mendapat banyak tantangan dan penolakan. Kisah Nabi Muhammad SAW sebagai pencerminan salah satu sosok yang paling mulia di muka bumi ini. Sampai saat ini belum ada manusia yang memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatanah seperti beliau. Menurut pandangan ilmuwan barat, Nabi Muhammad adalah sosok paling sukses di dunia ini, karena telah berhasil memiliki banyak pengikut terbukti dengan jumlah masyarakat muslim di dunia ini. Hari kelahiran sekaligus sebagai peringatan Maulid Nabi. Umat muslim di dunia khususnya di Indonesia setiap 1 tahun sekali memperingati Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi adalah sebuah acara peringatan hari lahir Nabi besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal penanggalan kalender Islam, atau dalam kalender Masehi tepat pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi di kota Mekah. Di hari ini umat Islam diharapkan merenungkan kembali kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah, karena pada masa itu terjadi penyerbuan kota Mekah, oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah dari negeri Habsah dengan tujuan untuk merobohkan Ka'bah. Kemudian Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu yang mengandung wabah penyakit, dan rencana pasukan gajah tersebut berhasil digagalkan. Diperkirakan jarak antara kelahiran Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan nabi pertama, sekaligus manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi dengan Nabi Muhammad adalah 6155 tahun. Angka tersebut didapatkan berdasarkan riwayat dari para ahli sejarah Islam yang dianalisis dari penambahan tahun dan sejarah dari nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, dan lainnya, hingga berakhir pada Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Muhammad SAW perlu kita ketahui agar kita paham perjalanan beliau. Nabi Muhammad lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Ia dibesarkan oleh ibu dan kakeknya Abdul Muthalib, karena ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan, ayahnya yakni Abdullah meninggal dunia. Tradisi bangsa Arab kala itu yakni menitipkan bayi pada ibu persusuan. Kakeknya menyerahkan beliau kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bernama Halimah binti Zuhaib As-Sa'diyah. Sejak masih balita, beliau sudah menunjukkan mukjizat berupa kejadian-kejadian di mana saat beliau berada di tanah Bani Sa'ad untuk disusui. Saat itu Bani Sa'ad sedang mengalami musim kemarau panjang sehingga terjadilah musim panceklik. Semenjak kedatangan beliau di sana, perlahan tanah di sekitar kediaman Halimah kembali subur, dan bisa ditanami oleh berbagai tumbuhan. Kita mulai membahas kisah Nabi Muhammad SAW dari masa kecil beliau. Masa kecil Nabi Muhammad. Masa kecil beliau dihabiskan bersama ibu persusuannya hingga saatnya tiba beliau disapih pada usia 5 tahun dan dikembalikan kepada Aminah, ibundanya. Setahun kemudian, Aminah membawa Nabi Muhammad pergi ke Madinah untuk bertemu dengan paman-pamannya di sana. Di tengah perjalanan, ibundanya meninggal dunia. Tepatnya di Dewa Abwa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah.
Beliau kemudian diasuh oleh Ummu Aiman dan kakeknya Abdul Muthalib. Pada usianya yang menginjak 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan beliau kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Di usianya yang masih sangat muda, beliau harus menghadapi kenyataan meninggalnya orang-orang terdekat yang begitu dicintainya, yaitu orang tua dan kakeknya. Pada usia 12 tahun, beliau mulai perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang bersama pamannya, Abu Talib. Perjalanan ini merupakan perjalanan pertama beliau. Kemanapun beliau pergi, hal-hal istimewa tampaknya selalu mengikuti beliau. Seolah-olah menunjukkan tanda-tanda kemuliaannya. Ketika berada di kota Basrah, seorang pendeta Nasrani melihat adanya keistimewaan dari dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan pendeta Nasrani bernama Buhaira tersebut memberikan pesan kepada paman beliau untuk menjaga Nabi Muhammad dengan baik. Pendeta ini menyatakan bahwa suatu saat Nabi Muhammad akan mendapat kedudukan tinggi. Orang Nasrani sendiri melihat adanya tanda-tanda keistimewaan pada diri Nabi Muhammad, padahal kala itu usia beliau yang masih anak-anak sangat mustahil dapat terlihat. Selain mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam, masa kecil Nabi Muhammad juga dipenuhi dengan peristiwa luar biasa. Pada usia 15 tahun, beliau bergabung dalam perang Fijar yang terjadi di daerah antara Nahlah dan Taif. Peperangan ini dimenangkan oleh kelompok di mana Nabi Muhammad bergabung. Akan tetapi terjadi sebuah perdamaian di antara kedua pihak yang berperang. Ini merupakan bagian awal dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa muda Nabi Muhammad, ketika berusia 25 tahun, beliau kembali menuju negeri Syam untuk berdagang. Keahliannya dalam berdagang mewarisi paman beliau. Beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan seorang wanita kaya karena sukses menjalankan usaha niaganya. Khadijah mempercayakan beliau menjual barang dagangannya. Berdagang adalah bagian yang tidak terlupakan bila kita membicarakan kisah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan kedua beliau ke Syam ditemani oleh seorang hamba sahaya milik Khadijah bernama Maisarah. Dalam perjalanan kedua tersebut, beliau bertemu dengan seorang rahib bernama Nastur. Nastur memahami dan melihat adanya tanda-tanda keistimewaan pada diri Nabi Muhammad seperti yang pernah dilihat oleh pendeta Nasrani ketika perjalanan pertama ke negeri Syam. Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian penting dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kembali dari berjualan ke negeri Syam dan tiba di Mekah yang merupakan kota kelahiran beliau. 2 bulan kemudian, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang sekaligus merupakan pemilik barang yang dibawa Nabi Muhammad ketika berjualan ke Syam. Beliau menikah pada usia 25 tahun dan menikahi Khadijah yang saat itu seorang janda berusia 40 tahun. Pernikahan beliau dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri yakni Al-Qasim, Abdullah, Tayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah. Ketiga putranya meninggal ketika masih kecil hingga hanya tersisa 4 putri-putrinya saja. Putri-putri Nabi Muhammad tumbuh menjadi gadis cantik dan soleha. Bahkan 3 diantaranya menjadi istri salah satu Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman dan Ali. Zainab menikah dengan Abil Ash ibn Rabi bin Abdus Syam, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, dan putri sulungnya yaitu Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Putri kedua dan ketiganya yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum kemudian menikah dengan Khulafaur Rasyidin ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Shodiq, putri dari Abu Bakar As-Shodiq yang merupakan sahabat beliau pada tahun kedua Hijriah setelah beberapa tahun istri pertamanya meninggal dunia. Tahun pernikahannya bertepatan dengan tahun pernikahan putri sulungnya, Fatimah yang saat itu berusia 15 tahun dengan Ali yang kala itu berusia 21 tahun. Pada tahun ketiga Hijriah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Hafsah binti Umar bin Khattab yang merupakan sahabat beliau, sekaligus Khulafaur Rasyidin kedua menggantikan Abu Bakar. Tahun pernikahannya dengan Hafsah bertepatan dengan pernikahan putrinya, Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan yang sekaligus nantinya diberikan amanah sebagai Khulafaur Rasyidin ketiga. Nabi Muhammad dan perannya dalam memuliakan Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan pertama
dan yang dibangun berlandaskan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini, Ka'bah menjadi patokan arah sholat umat Muslim. Ka'bah pertama kali didirikan pada masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu umat-umatnya menyembah berhala dan mendirikan kuil-kuil yang dijadikan tempat pemujaan. Setelah Ka'bah didirikan dan Nabi Ibrahim meninggal dunia, Ka'bah seringkali dilanda bencana mulai dari banjir hingga serangan kaum kafir. Hal ini menyebabkan fondasi dinding Ka'bah mula goyah. Pada usia Nabi Muhammad yang menginjak 35 tahun, pada saat itu Ka'bah mengalami tahap renovasi. Nabi Muhammad berpartisipasi dalam perbaikan Ka'bah. Beliau memanggul batu dengan hanya beralas kain. Ketika itu pula terjadi perselisihan sengit antara kabilah di Mekah terkait siapa yang pantas mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Perselisihan ini tak kunjung menemukan titik temu karena tiap-tiap kabilah masing-masing ingin perwakilan kabilahnya lah yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting dalam masalah ini. Beliau memecahkan masalah tersebut dengan ide yang sangat luar biasa. Beliau memutuskan untuk menggunakan surbannya sebagai alas Hajar Aswad dan meletakkannya di tengah-tengah. Kemudian masing-masing perwakilan kabilah memegang ujung-ujung surban, dan mengangkatnya dan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya secara bersama-sama. Dengan cara ini semua kabilah mendapat peran dan kehormatan yang sama rata. Dari cara beliau menyelesaikan masalah kecil, sifat adil yang beliau miliki tidak pernah ditinggalkan. Dalam hal sekecil apapun, beliau memang selalu menerapkan sifat dasar yang sudah disebutkan sebelumnya. Maka dari itulah beliau dianggap sebagai makhluk di muka bumi yang paling mulia hingga saat ini. Diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul alam semesta. Kisah Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW pada usianya yang kala itu mencapai 40 tahun. Beliau ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran dan ajaran agama Islam bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Melalui perantara malaikat Jibril yang diutus kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril membawa pesan kepada Nabi Muhammad. Kala itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam gua Hiro di bagian atas Jabal Nur. Beliau memilih tempat yang sepi dan jauh dari desas-desus masyarakat kota Mekah yang saat itu semakin hari semakin menunjukkan kekafirannya. Di Gua Hiro, beliau beribadah dan berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Di sanalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah kepada Rasul. Wahyu pertama yang dibawa malaikat Jibril surat pertama yang ada dalam kitab suci Al-Quran yaitu surah Al-Alaq yang terdiri dari 4 ayat. Kata pertama memerintahkan Rasul untuk membaca. Akan tetapi Rasul kemudian mengatakan bahwa beliau tidak bisa membaca. Sungguh di luar dugaan nalar manusia, meski beliau tidak bisa membaca, namun daya ingat dan kemampuan beliau sangat luar biasa. Beliau mampu menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh malaikat Jibril dengan sempurna. Surah inilah yang menjadi bukti beliau dalam menyampaikan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ini kemudian beliau sampaikan kepada istrinya, Khadijah ketika pergi ke Gua Hira untuk menemui Rasul. Khadijah kemudian kembali dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Warakah. Warakah bin Naufal merupakan putra dari paman Khadijah sekaligus seorang yang sangat terkenal akan keluasan ilmunya terutama di bidang ihwal agama Samawi. Setelah mendengar penuturan Khadijah, Warakah berkata, demi Tuhan yang nyawa Warakah berada di tangannya. Jika engkau percaya wahai Khadijah, bahwa telah datang malaikat agung yang pernah datang pada Musa dahulunya dan sesungguhnya Muhammad adalah nabi dari umat ini. Khadijah kemudian menjadi wanita pertama yang beriman. Setelah itu disusul dari kalangan laki-laki yaitu Abu Bakar bin Kufah. Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin nantinya menjadi salah satu yang beriman dari golongan anak-anak. Meski Ali tumbuh di lingkungan yang menyembah patung, namun beliau tidak pernah menyembah patung dan Allah lah yang pertama disembah. Awalnya Nabi Muhammad melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi mulai dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan sahabat. Kemudian turun perintah dari Allah agar Rasul melakukan dakwah secara terang-terangan melalui surah Al-Hijr ayat 94.
Maka beliau langsung melakukan dakwah kepada masyarakat kota Mekah, untuk meninggalkan perbuatan syirik dan hanya mengesahkan Allah. Dakwah yang dilakukan Rasul tidaklah berjalan mulus, karena sebagian masyarakat kota Mekah ada yang beriman dan ada juga yang masih mempertahankan tradisi mereka menyembah berhala. Bahkan beliau pernah disakiti oleh kaumnya sendiri, ketika berdakwah, beliau dilempari batu dan dilempari kotoran di pintu rumahnya. Beliau tidak membalas perbuatan umatnya akan tetapi senantiasa bersabar. Kisah Nabi Muhammad SAW berlanjut dengan hijrah. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah beberapa kali melakukan perjalanan atau disebut hijrah dan menetap beberapa waktu sebagai salah satu rangkaian dakwah yang beliau laksanakan. Hijrah merupakan bagian penting dari kisah Nabi Muhammad SAW. Hijrah yang pertama yaitu ke negeri Habasyah atau sekarang dikenal dengan Ethiopia, untuk menyelamatkan agamanya dari kaum Quraisy. Di Habasyah, Nabi dan sahabatnya menetap selama 3 bulan kemudian kembali ke Mekah. Hijrah kedua ke Habasyah terjadi pada tahun ke-7 kenabiannya. Kali ini, beliau berhijrah bersama pamannya, Abu Talib, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Hijrah Rasul ini dimanfaatkan oleh kaum Quraisy untuk memboikot jalur perdagangan di pasar dan suplai makanan kepada rombongan hijrah Rasul. Kaum Quraisy akan menghentikan pemboikotan apabila Rasul diserahkan untuk dibunuh. Karena aksi pemboikotan tersebut, Rasul dan kaumnya terjebak dan terkurung selama 3 tahun di Syib tanpa mendapat makanan kecuali ada yang mengirimkan makanan dengan sembunyi-sembunyi. Untuk bertahan hidup, Nabi Muhammad dan kaumnya memakan dedaunan. Setelah 3 tahun berlalu, orang-orang Quraisy mencabut pemboikotan. Kemudian keluarkan Nabi dari Syib pada tahun 10 kenabiannya. Setelah terbebas dari kurungan di Syib, istri beliau Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Kemudian disusul oleh pamannya, Abu Talib. Tahun ini merupakan tahun Amul Husni, atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Beliau kehilangan 2 sosok yang amat dicintai dan selalu bersamanya melewati dan menghadapi cacian dan cercaan kaum Quraisy. Tentu hal ini merupakan hal yang sedih saat kita mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 kenabian ini juga beliau melakukan hijrah ke Taif dan menetap selama sebulan. Di sana beliau melakukan dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Taif. Akan tetapi dakwah beliau di Taif tidak mendapat respons, dan justru menolak dengan tindakan penolakan yang amat buruk, yakni dilempari batu hingga mengenai kepala beliau dan menyebabkan luka. Mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari masyarakat Taif, beliau kemudian kembali ke Mekah. Setahun kemudian yakni pada usia 11 tahun kenabiannya, terjadi peristiwa Isra dan Miraj. Isra merupakan peristiwa perjalanan Rasul, dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul di Palestina, hanya dalam waktu semalam saja kemudian disusul dengan peristiwa Miraj. Sedangkan Miraj merupakan peristiwa naiknya Rasul ke langit, di mana di sana Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat yang awalnya 50 rakaat, dan diakhiri dengan kesepakatan 5 rakaat. Jika ditelaah menggunakan nalar, sungguh perjalanan Rasul di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Akan tetapi penjelasan mengenai peristiwa ini sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Rasul tidak henti-hentinya menyebar agama Islam keluar kabilah Mekah termasuk ke kota Madinah. Penduduk Madinah ada yang beriman dan ada juga yang kafir sama seperti penduduk kota Mekah. Begitu seterusnya, terus berdatangan orang-orang Madinah untuk melakukan baiat di hadapan Nabi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Orang-orang yang telah dibaiat tersebut kemudian pulang ke Madinah, dan mereka menjadi perantara Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam di Madinah. Dengan begitu, maka tersebarlah agama Islam apa penduduk kota Madinah. Setelah pemeluk agama Islam di Madinah semakin luas, Rasul memerintahkan sahabat dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasul dan Abu Bakar tiba di Gua Sur dan bermalam selama 3 malam. Setelah melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan bantuan unta dari seorang petunjuk jalan, beliau tiba di kota Kuba dan mendirikan masjid pertama di sana.
Masjid tersebut dibuat atas dasar ketakwaan kepada Allah, dan sebagai tempat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa salat dan berdoa. Tiba di kota Madinah, pasukan Muslim Mekah disambut oleh kaum Ansor di Madinah dengan penuh kegembiraan seraya mendendangkan nasyid. Di Madinah juga Rasul mendirikan masjid pertama, dan di kota ini pula disyariatkan azan sebagai pertanda waktu salat, dan panggilan umat Islam untuk segera melaksanakan salat wajib. Kisah Nabi Muhammad SAW berikutnya dilanjutkan dengan kisah kenabian dan perang. Kisah kenabian dan perjalanan perang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan dan mengajak umat untuk memeluk agama Islam dengan cara damai, dan tidak ada paksaan sama sekali, karena agama merupakan perkara hati. Akan tetapi karena kaum kafir yang terus menyakiti orang Islam, maka kaum muslimin diizinkan bahkan diwajibkan memerangi kaum kafir dengan landasan mempertahankan diri, dan melindungi agama Islam yang suci. Dari kisah Nabi Muhammad SAW kita bisa melihat banyak perjuangan dan pengorbanan. Beberapa perang terjadi selama Nabi hijrah ke Madinah. Pertama adanya Perang Wadan, yaitu perang yang terjadi di desa Wadan yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Kemudian Perang Buat yang terjadi di pegunungan Juhainah, Perang Al-Ashiriyah yang terjadi di antara Yanbu dan Silmarwah. Perang tersebut bukan bertujuan membinasakan kaum kafir, tetapi semata-mata menghambat. Pada masa Hijriah ini pula terjadinya perubahan arah kiblat, yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina berubah ke arah Ka'bah di Mekah. Kemudian ketetapan puasa pada bulan Ramadan selama sebulan penuh, kewajiban membayar zakat mal dan disyariatkannya salat Idul Fitri, untuk pertama kalinya sebagai pertanda dimulainya lembaran baru. Dengan demikian, sempurnalah ibadah umat Islam. Perang berikutnya kemudian disusul dengan Perang Badar Kubra, untuk melawan kaum kafir di mana personil Rasul kala itu hanya 313 melawan personil kaum kafir sebanyak 1000 orang. Allah membantu Rasul dengan mengirimkan malaikat untuk turut berperang, sehingga peperangan yang terjadi Badar selama tidak lebih dari 1 jam tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Di setiap peperangan pun Rasul selalu membawa nilai keadilan dan kebaikan. Salah satunya ketika Perang Badar berlangsung. Tawanan Quraisy saat itu terbagi menjadi golongan kaya dan miskin. Golongan kaya ditebus oleh keluarganya dengan harta sedangkan golongan miskin diminta untuk mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak di kota Madinah. Perang selanjutnya yakni Perang Gafatan pada tahun 3 Hijriah. Bani Salabah dan Muharib di bawah pimpinan Dusur bi Harits al-Muharibi. Perang ini kemudian dimenangkan oleh pasukan Rasul dan beberapa pasukan kaum kafir bersembunyi di pegunungan. Dusur mencoba membunuh Rasul, ketika beliau beristirahat di bawah pohon, akan tetapi gagal, lalu Dusur masuk Islam serta mengajak kaumnya. Kisah Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dengan peperangan. Banyak peristiwa peperangan yang terus terjadi, selama Nabi Muhammad hidup dan terus menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Perang Uhud, Perang Handak atau Ahzab, Perjanjian Damai Hudaibiyah, Perang Khaybar, Perang Mu'tah, Perang Penaklukan Kota Mekah, dan Perang Hunain di mana perang tersebut bertujuan semata-mata untuk membela agama, bukan untuk menghancurkan musuh. Ada pula beberapa ketentuan dan kewajiban lain yang harus dilaksanakan umat Islam disyariatkan pada zaman Rasul antara lain kewajiban menutup aurat, menunaikan haji, diharamkannya khamar, dan ketentuan umroh pengganti. Perjuangan Nabi Muhammad terus berlanjut hingga pada tahun ke-11 Hijriah, kesehatan beliau mulai memburuk. Tahun ini merupakan salah satu tahun kesedihan. Peristiwa sakit hingga meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Penyakit Rasul semakin hari semakin menjadi-jadi, sehingga beliau meminta izin kepada istri dan sahabatnya agar bisa dirawat di kediaman Aisyah saja. Kondisinya semakin buruk sehingga untuk berdiri melaksanakan salat saja sudah sangat sulit. Beliau berjalan dengan cara dipapah oleh istri dan sahabat. Seluruh sahabat senantiasa bersama Rasul, kendati kesehatannya begitu buruk. Kisah Nabi Muhammad SAW kali ini cukup sedih. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal di kediaman Aisyah, kota Madinah. Abu Bakar yang merupakan sahabatnya sedang tidak berada di Madinah, sehingga ketika diberitahukan bahwa Rasul meninggal dunia, Abu Bakar langsung datang kemudian membuka kain kafan,
dan menutupnya kembali seraya menangis, kemudian mencium jenazah hamba Allah yang paling mulia. Tidak ada satupun para sahabat yang menginginkan kepergian pemimpin umat Islam yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasul tidak lain hanyalah manusia yang tidak memiliki sifat kekal. Nabi Muhammad merupakan manusia yang sudah dijanjikan surga terindah, dan umatnya yang senantiasa mengikuti seluruh perintah dan menjauhi larangan beliau. Pemakaman Nabi Muhammad ditetapkan setelah dilakukannya baiat kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah atau khulafaur rasyidin yang pertama, menggantikan posisi beliau memimpin dan berjuang bersama umat Islam, serta terus menyebarkan agama Allah dengan jalan damai dan penuh kecintaan. Karena Islam sendiri berarti rahmat bagi seluruh alam. Jenazah Nabi Muhammad kemudian disalatkan bergantian oleh kaum muslimin tanpa adanya imam. Seluruh umat muslim mulai dari dewasa hingga anak-anak turut serta mensalatkan Nabi. Beliau dimakamkan di kediaman Aisyah tengah malam pada malam Rabu. Bilal kemudian memercikkan air di atas permukaan tanah di mana Nabi Muhammad beristirahat untuk yang terakhir kalinya. Sekian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.